Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan memulai, saya akan memulai menjelaskan atau berpresentasi. Sebelum kita mulai acara ini, mari sama-sama kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk mencarikan suasana, saya akan ice breaking dulu nggih, Bapak Ibu. Saya minta tolong nanti semuanya menyanyi. Lagunya gini, Bu. Goyang miring-miring, kok jadinya asik. Cak uwau-uwau, cak uwau-uwau, gitu nggih. Gerakannya tangannya ke kiri dulu. Goyang miring-miring, kok jadinya asik. Cak. Caknya di tengah. Cak uwau-uwau, cak uwau-uwau. Nanti setelah dari tangan kiri, tangannya ganti ke kanan. Goyang miring-miring, kok jadinya asik. Cak uwau-uwau, cak uwau-uwau. Gitu nggih. Mic-nya bisa dibuka dulu. Sudah nggih, mulai. Monggo. 1, 2, 3. Goyang miring-miring, kok jadinya asik. Cak uwau-uwau, cak uwau-uwau. Ganti sebelah kanan. Ya, kok goyang miring-miring, Kok jadi asik. cak uwau-uwau, cak uwau-uwau. Gitu aja. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Ya. Monggo di unmute dulu. Ini saya akan mempresentasikan. Bentar. Kok enggak keluar ya? Bukan kabeh. Keluar mboten? Slide-nya keluar nama mboten? Keluar nggih? Nggih. Iya. Saya akan menjelaskan tentang perangkat pelayanan. Nah, pada unit modul ini, Bapak Ibu akan belajar tentang perangkat pelayanan. Tujuan dari perangkat pelayanan ini adalah peserta didik kita mampu mengidentifikasi jenis strategi layanan bimbingan konseling sesuai dengan kebutuhan peserta didik di sekolahnya. Kemudian tujuan yang kedua, menjelaskan pemanfaatan teknologi dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, menjelaskan layanan bimbingan dan konseling dalam konteks sekolah penggerak di setiap jenjang yang diampu. Tujuan yang keempat, menjelaskan cara menyusun rencana operasional layanan BK. Tujuan yang kelima, menyusun draft RPL atau rencana pelaksanaan layanan bimbingan konseling. Nah, agenda belajar untuk bisa mencapai tujuan berikut materi-materi yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah strategi layanan bimbingan konseling. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan bimbingan konseling. Layanan bimbingan konseling dengan konteks sekolah penggerak. Yang keempat, rencana operasional atau action plan
Dan yang kelima adalah rencana pelaksanaan layanan atau RPL. Strategi-strategi dalam pelayanan BK. Apa strategi layanan yang sudah Anda lakukan dalam pelayanan bimbingan konseling di sekolah Bapak Ibu masing-masing? Kemudian, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Strategi merupakan sebuah cara yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi pelayanan bimbingan konseling menggunakan pendekatan yang melibatkan keluarga sejak proses awal penerimaan murid dan melibatkan masyarakat sebagai mitra untuk upaya pencegahan dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Paradigma bimbingan dan konseling telah bergeser dari pendekatan krisis ke pendekatan perkembangan yang sangat mengedepankan upaya pencegahan dan pemberian pelayanan untuk semua peserta didik atau counseling for all. Menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi apa yang akan digunakan dengan melihat jenis masalah, jumlah peserta didik, cara berkomunikasi, dan lainnya. Pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah terdapat 4 komponen program. 4 komponen program tersebut yang pertama adalah pelayanan dasar. Yang kedua, perencanaan individual. Yang ketiga, pelayanan responsif. Yang keempat, dukungan sistem. 4 strategi bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah bimbingan klasikal. Yang kedua, bimbingan kelompok, kerjasama dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. Dan yang keempat adalah kerjasama dengan orang tua. Bimbingan klasikal. Apa itu bimbingan klasikal? Pasti Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Pelayanan dasar diperuntukkan bagi semua peserta didik. Pelayanan yang diberikan, pelayanan orientasi dan informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik. Pelayanan orientasi dilakukan pada awal tahun pelajaran bagi peserta didik baru, sehingga memiliki pengetahuan yang utuh tentang sekolah yang dimasukinya. Yang keempat, pelayanan informasi diberikan kepada para peserta didik tentang berbagai aspek kehidupan yang dipandang penting bagi mereka, baik melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung, baik melalui media cetak maupun elektronik, seperti buku, brosur, leaflet, majalah, dan internet. Waktu pelaksanaan dengan tatap muka langsung dan terjadwal dengan peserta didik di kelas, seminggu 1 jam pelajaran. Yang kedua, sekarang bimbingan kelompok. Pelayanan bimbingan dilaksanakan untuk merespon kebutuhan dan minat para peserta didik. Kelompok-kelompok kecil sampai dengan 5 sampai dengan 10 orang. Topik yang didiskusikan dalam bimbingan kelompok ini adalah masalah yang bersifat umum, problem, dan tidak rahasia. Pelayanan bimbingan kelompok ditujukan untuk mengembangkan keterampilan atau perilaku yang lebih efektif dan produktif. Yang keempat, waktu pelaksanaan kerjasama menyesuaikan dengan program kegiatan yang dilaksanakan. Yang ketiga, kerjasama dengan orang tua. Sebentar ya Bapak Ibu, saya tidak kelihatan tulisan saya ulangi lagi. Yang kedua yaitu kerjasama dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. Guru bimbingan konseling menyusun program kegiatan yang akan melibatkan wali kelas dan guru mata pelajaran. Misalnya parenting day, seminar karir, psikotes, konferensi kasus, dan lainnya. Kerjasama dengan guru dan wali kelas dalam rangka memperoleh informasi tentang peserta didik, misalnya seperti prestasi belajar, kehadiran, dan pribadinya.
membantu memecahkan masalah peserta didik, dan mengidentifikasi aspek-aspek bimbingan yang dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran. Antara lain, yang pertama, membantu peserta didik menentukan pilihan mata pelajaran yang diminati dan linear dengan prodi yang akan dipilih di perguruan tinggi. Yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah agar tercapai keadaan well-being bagi peserta didik. Yang ketiga, memahami karakteristik peserta didik yang unik dan beragam. Yang keempat, menandai peserta didik yang diduga bermasalah. Yang kelima, membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar melalui program remedial teaching. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Kerjasama dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. Mereferal atau mengalihtangankan peserta didik yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing. Yang ketujuh, memberikan informasi tentang kaitan mata pelajaran dengan bidang karir atau kerja yang diminati peserta didik. Yang kedelapan, memahami perkembangan dunia industri atau perusahaan sehingga dapat memberikan informasi yang luas kepada peserta didik tentang dunia kerja atau tuntutan keahlian kerja, suasana kerja, persyaratan kerja, dan prospek kerja. Yang kesembilan, menampilkan pribadi yang matang, baik dalam aspek emosional, sosial, maupun moral spiritual. Hal ini penting karena guru merupakan figur sentral bagi peserta didik. Waktu pelaksanaan kerjasama menyesuaikan dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian yang keempat adalah kerjasama dengan orang tua. Untuk meningkatkan kualitas peluncuran program bimbingan, guru BK perlu melakukan kerjasama dengan para orang tua peserta didik, antara lain dengan cara kepala sekolah atau komite sekolah mengundang para orang tua untuk datang ke sekolah yang pelaksanaannya dapat bersamaan dengan pembagian rapot. Kemudian, sekolah dapat menggunakan teknologi media virtual untuk kegiatan pertemuan atau kerjasama lainnya dengan orang tua. Sekolah memberikan informasi kepada orang tua melalui surat elektronik tentang kemajuan belajar atau masalah peserta didik. Orang tua diminta untuk melaporkan keadaan anaknya di rumah ke sekolah, terutama menyangkut kegiatan belajar dan perilaku sehari-harinya. Waktu pelaksanaan dapat dijadwalkan setiap akhir semester atau bersifat insidental atau sesuai kebutuhan. Pelayanan responsif. Ada 4 strategi dalam pelayanan responsif. Yang pertama adalah konsultasi. Yang kedua, konseling individual atau kelompok. Yang ketiga, referral atau rujukan atau alih tangan. Yang keempat, bimbingan teman sebaya. Konsultasi. Konselor memberikan pelayanan konsultasi kepada guru, orang tua atau pihak pimpinan sekolah dalam rangka membangun kesamaan persepsi dalam memberikan bimbingan kepada para peserta didik. Pelayanan individual ini dapat dijadikan sebagai media untuk membangun raport dengan peserta didik dan orang tua, agar terbangun rasa percaya pada diri peserta didik dan orang tua terhadap pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Waktu pelaksanaan dapat dijadwalkan pada setiap awal semester. Jika diinisiasi oleh guru BK atau insidental sesuai kebutuhan. Konseling individual atau kelompok, yaitu pelayanan konseling ini ditujukan untuk membantu para peserta didik yang mengalami kesulitan, mengalami hambatan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Melalui konseling, peserta didik atau konseli dibantu untuk mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, penemuan alternatif pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan secara lebih tepat. Konseling ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Konseling kelompok dilaksanakan untuk membantu peserta didik memecahkan masalahnya melalui kelompok.
Dalam konseling kelompok ini, masing-masing peserta didik mengemukakan masalah yang dialaminya. Kemudian, satu sama lain saling memberikan masukan atau pendapat untuk memecahkan masalah tersebut. Waktu pelaksanaan bersifat insidental atau sesuai kebutuhan. Referral atau rujukan atau alih tangan. Apabila konselor merasa kurang memiliki kemampuan untuk menangani masalah konseli, maka sebaiknya dia mereferal atau mengalihtangankan konseli kepada pihak lain yang lebih berwenang, seperti psikolog, psikiater, dokter, dan kepolisian. Konseli yang sebaiknya direferal adalah mereka yang memiliki masalah, seperti depresi, tindak kejahatan atau kriminalitas, kecanduan narkoba, dan penyakit kronis. Waktu pelaksanaan bersifat insidental atau sesuai kebutuhan. Bimbingan teman sebaya. Bimbingan teman sebaya ini adalah bimbingan yang dilakukan oleh peserta didik terhadap peserta didik yang lainnya. Peserta didik yang menjadi pembimbing memiliki keinginan dan kepedulian terhadap teman lainnya. Peserta didik yang menjadi pembimbing sebelumnya diberikan latihan atau pembinaan oleh konselor. Peserta didik yang menjadi pembimbing berfungsi sebagai mentor atau tutor yang membantu peserta didik lain dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, baik akademik maupun non-akademik. Peserta didik yang menjadi pembimbing berfungsi sebagai mediator yang membantu konselor dengan cara memberikan informasi tentang kondisi, perkembangan, atau masalah peserta didik yang perlu mendapat pelayanan bantuan bimbingan atau konseling. Waktu pelaksanaan terjadwal 1 bulan sekali bertemu dengan kelompoknya. Pelayanan perencanaan individual. Ada 2 strategi dalam pelayanan perencanaan individual. Yang pertama, penilaian individual atau kelompok. Yang kedua adalah individual or small group advisement. Nah, untuk penilaian individual atau kelompok ini, guru BK bersama peserta didik menganalisis dan menilai kemampuan, minat, keterampilan, dan prestasi belajar peserta didik. Guru BK membantu peserta didik menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya, yaitu yang menyangkut pencapaian tugas-tugas perkembangannya atau aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Melalui kegiatan penilaian diri ini, peserta didik akan memiliki pemahaman, penerimaan, dan pengarahan dirinya secara positif dan konstruktif. Waktu pelaksanaan setiap awal dan akhir semester. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Tidak. Tidak, nggih? Tidak. Individual or small group advisement. Konselor memberikan nasihat kepada peserta didik untuk menggunakan atau memanfaatkan hasil penilaian tentang dirinya atau informasi tentang pribadi, sosial, pendidikan, dan karir yang diperolehnya untuk merumuskan tujuan dan merencanakan kegiatan atau alternatif kegiatan yang menunjang pengembangan dirinya atau kegiatan yang berfungsi untuk memperbaiki kelemahan dirinya. Melakukan kegiatan yang sesuai dengan tujuan atau perencanaan yang telah ditetapkan, dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukannya, waktu pelaksanaan setiap awal dan akhir semester. Dukungan sistem. Dalam dukungan sistem ada 4 strategi. Yang pertama adalah pengembangan profesional, pemberian konsultasi dan bekerja sama, kemudian manajemen program dan organisasi dan personalia. Pengembangan profesional. Konselor secara terus-menerus berusaha untuk mengupdate pengetahuan dan keterampilannya melalui 1. In-service training. Kemudian aktif dalam organisasi profesi. Aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar dan workshop atau lokakarya. Kemudian melanjutkan studi di program yang lebih tinggi atau pascasarjana. Pemberian konsultasi dan bekerja sama perlu melakukan konsultasi dan kerjasama dengan guru, orang tua, staf sekolah lainnya, dan pihak institusi di luar sekolah atau pemerintah dan swasta. Untuk memperoleh informasi dan umpan balik tentang pelayanan bantuan yang telah diberikannya kepada peserta didik,
menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi perkembangan peserta didik, melakukan referral serta meningkatkan kualitas program bimbingan dan konseling. Dengan kata lain, strategi ini berkaitan dengan upaya sekolah untuk menjalin kerjasama dengan unsur-unsur masyarakat dan dipandang relevan dengan peningkatan mutu pelajaran bimbingan. Jalinan kerjasama ini seperti dengan pihak-pihak. Yang pertama adalah, mohon maaf ya, saya agak batuk. Yang pertama, kerjasama ini dilakukan dengan instansi pemerintah, instansi swasta, organisasi profesi seperti APKIN atau Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Para ahli dalam bidang tertentu yang terkait seperti psikolog, psikiater, dokter, dan orang tua peserta didik. Yang kelima dengan MGBK, Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling. Yang keenam dengan Dipnaker atau dalam rangka menganalisis bursa kerja atau lapangan pekerjaan. Manajemen program. Aspek-aspek sistem manajemen dalam program pelayanan bimbingan dan konseling adalah kesepakatan manajemen, keterlibatan stakeholder, manajemen dan penggunaan data, rencana kegiatan, pengaturan waktu, kalender kegiatan, jadwal kegiatan, anggaran, penyiapan fasilitas, dan pengendalian. Organisasi dan personelia ini adalah pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan di bawah tanggung jawab kepala sekolah dan seluruh staf. Koordinator bimbingan dan konseling bertanggung jawab dalam menyelenggarakan bimbingan dan konseling secara operasional. Personel lain yang mencakup wakil kepala sekolah, guru pembimbing atau konselor, guru bidang studi, wali kelas, memiliki peran dan tugas masing-masing dalam menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling. Peningkatan kapasitas wali kelas dalam memahami peserta didik, kemudian sosialisasi program BK kepada pimpinan, guru, dan orang tua atau komite. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ini ada komponen program dan strategi layanan. Nah, di sini sudah dibentuk tabel. Di sini sudah dijelaskan, yang pertama ini pelayanan dasar itu apa saja, perencanaan individual juga ada 4, pelayanan responsif 2, dukungan sistem ada 4. Nah, dari sini mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bu. nggih. Saya mau menanyakan satu hal kepada Bapak Ibu. Saya minta untuk kita saling sharing. Bagaimana pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah Bapak dan Ibu? Apa saja yang sudah dilakukan atau mungkin ada permasalahan yang sangat berat, contohnya apa dan strategi apa yang digunakan? Monggo mungkin ada yang mau menceritakan. Silakan. Saya Bu. Oh, nggih, Bu Kartika. Nggih, gimana Bu Kartika? Kok enggak gitu? Ya. Cek loading. Oke. Bentar. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Oke, monggo Bu Kartika. Saya tak geser. Loh. Monggo. Loh, katanya Bu Wijayanti. Bu Bukan Wijayanti. Bu Wijayanti dulu. Oh, nggih, monggo Bu Wijayanti. Iya. Mic-nya dinyalakan, Bu. Sudah? Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, Bu, Bapak. Ya. Ini berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Bu Chandra mengenai implementasi atau layanan BK di sekolah kita, sekolah saya khususnya. Di sini teknik layanan apa yang pernah saya lakukan, di situ, insya Allah sudah banyak yang pernah saya terapkan di sekolah saya. Pertama, layanan klasikal. Yang kedua, konseling individu. Konseling individu itu biasanya anak-anak berkaitan dengan pengajuan
bantuan itu. Proses pengajuan bantuan punya KIP itu, kartu KIP itu gimana itu biasanya anak-anak konselingnya individu karena masanya masa pandemi ini chat lewat HP, tapi saya kurang istilahnya pengen ketemu ya saya janjian di kelas dan di sekolah itu nanti saya jelaskan sebabnya apa. Kalau proses untuk pencarian surat keterangan tidak mampu katanya itu yang jelas nanti berkaitan dengan KIP khususnya yang kelas 3 itu mau kuliah itu cari jalur yang bebas tidak bayar itu prosesnya agak ruwet mulai dari RT ke desa terus ke kantor departemen sosial baru dimasukkan dapodik lewat sekolah itu. Jadi makanya kalau kita pakai chat atau mungkin secara virtual itu saya nggak kurang pas gitu maksudnya. Saya kurang puas. Makanya anaknya kalau memang dia sangat berkepentingan sekali ya janjian di sekolah itu biasanya seperti itu. Itu masalah konseling individu. Bahkan berkaitan dengan mencari surat KIP, surat apa KIP singkatan dari keterangan tidak mampu. Kartu Indonesia Pintar. Prosesnya kan dari SKTM itu. Kartu Indonesia Pintar ya. Itu barusan ini yang kelas 3 sekarang sudah masuk di perguruan tinggi itu banyak. Sebelumnya itu dia kalau pas kebetulan bersamaan lebih dari satu anak bisa saya adakan konseling kelompok karena kepentingannya yang hampir sama. Terus di situ referral ya pernah saya lakukan karena memang ada kasus yang perlu diselesaikan dan dipecahkan secara bersama-sama oleh stakeholder yang ada di sekolah. Terutama adalah waka kesiswaan itu harus berperan, harus tahu. Makanya ada referral. Terus apalagi konseling individu, kelompok, bimbingan kelompok sudah sering saya adakan di situ karena banyak hal-hal yang istilahnya siswa ingin mengetahui hampir sama masalahnya itu saya adakan bimbingan kelompok. Terus apalagi hampir semuanya intinya ya Bu ya. Ya, alih tangan kasus ya sudah ya pernah saya lakukan karena memang BK istilahnya merasa bukan bidangnya, kurang kompeten. Di situ saya limpahkan itu ada anak yang karena tekanan-tekanan hidup mengalami depresi, maksudnya itu dialihkan ke yang berkompeten, biasanya ke psikiater. Saya punya istilahnya langganan di lingkungan atau yang dekat sekolah kita itu rumah sakit Bayangkara Kediri, itu kelihatannya psikiaternya anak-anak bisa dilimpahkan ke situ. Itu seperti itu mungkin beberapa yang pernah saya lakukan selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gitu saja Bapak Ibu penjelasan dari saya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Bu. Nah, okay. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.